A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ghsil yadaika salasan. Kemudian cucilah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Qabla an tudkhilahuma al-ina'a, sebelum engkau memasukkan kedua tanganmu itu al-ina'a ke dalam wadah. Ini sunnah wudu yang selanjutnya. Setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka selanjutnya disunnahkan mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Boleh dilakukan secara terpisah, boleh juga dilakukan secara bersamaan. Jadi umpama kita nyalain air, kita baca Bismillahirrahmanirrahim baru mencuci kedua tangan. Boleh juga dilakukannya bareng, sambil mencuci kedua tangan baca. Nah begitu ya, keduanya itu dalam mazhab mempunyai pendapatnya masing-masing. Waqul, dan bacalah doa ini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keberuntungan dan keberkahan. Wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kehancuran. Sambil kita mencuci tangan tuh, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Kalau nggak apal Arabnya dalam hati aja, ya Allah berkahin, kira-kira begitu. Nggak usah saklek dengan terjemahannya. Ya Allah berkahin di tangan, jangan sampai ada keburukan. Nah, itu dalam hati kita baca. Tsummanwi raf'al hadasi, kemudian niatlah engkau untuk mengangkat hadas, awis tibahatis salati, atau untuk diperbolehkannya sholat. Nah ini dah rukun nih, dah wajib, yaitu niat wudu. Boleh kita niat dengan menggunakan redaksi raf'al hadas, nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Boleh juga nawaitul wudu'a listibahatis shalah. Boleh juga. Boleh juga nawaitu fardhul wudu'i, segitu aja boleh. Karena yang namanya fardhu wudu ya pasti mengangkat hadas. Nah itu nanti dilakukannya ketika membasuh wajah pada pertama kalinya. Wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi, dan tidak selayaknya niatmu hilang sebelum membasuh wajah. Fala yasihhu wudu'uka, sehingga tidak sah wudu'mu. Jadi umpama kita pengen niat dari awal boleh, cuman belum terhitung niat rukun. Nanti ketika membasuh wajah harus dihadirkan lagi tuh niat. Karena yang mu'tabar, yang terhitung niat ketika membasuh wajah.
Bahkan para ulama membedakan, karena sebelum membasuh wajah itu isinya sunnah semua. Baca bismillah, siwak, lalu mencuci kedua tangan, kumur-kumur, istinsyar, itu semuanya kan sunnah semua tuh. Umpama kita yang ngelakuin itu sah nggak wudhu kita? Sah aja. Tapi kalau kita ingin dapat pahala sunnah harus diniatin dengan kesunahan tersebut. Karena yang membedakan kita cuci tangan biasa sama cuci tangan dapetin sunnah jadi niat itu. Kita mau makan cuci tangan, itu hukumnya mubah. Boleh kita lakukan, boleh juga kagak, langsung makan juga nggak apa-apa. Tapi yang membedakan kita mendapatkan pahala sunnah ada niat di situ. Ya, sehingga para ulama mengatakan al-farqu bainal adati wal ibadah an-niyah. Hal yang membedakan antara ibadat dengan adat istiadat itu niat. Kita sampai pulang dari kerja, mandi, jebar-jebur, itu hukumnya boleh, mubah. Karena memang litabarrud, untuk mendinginkan badan kita. Tapi kalau kita hadirkan niat, saya niat mandi untuk membersihkan diri agar nanti malam ngaji lebih segar, lebih wangi, lebih enak, itu selama mandi dapat pahala kita. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang soleh. Karena mubah itu peluang sebenarnya. Allah kasih hal yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, peluang untuk kita manfaatkan sehingga bernilai ibadah dengan adanya niat itu. Nah, maka hadirkan niat sunnah pada hal-hal yang memang disunnahkan ketika wudhu. Kalaupun kita pengen niat raf'ul hadas dari awal, nanti ketika di membasuh wajah hadirkan lagi, karena yang itu belum terhitung. Terhitungnya tatkala membarengkan niat itu dengan basuhan pertama pada wajah. Qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun, dalam Safinah. Tsumma khudh ghurfatan lifika, kemudian disunnahkan engkau ambil seciduk air lifika, untuk mulutmu. Wa tamadmad biha salasan, dan berkumur-kumurlah engkau dengan ghurfah tadi, ghurfah seciduk air tadi, salasan sebanyak 3 kali. Ini yang disebut dengan kesunahan berkumur-kumur. Wa baligh fi raddil ma'i ilal ghulsamati, dan maksimalkanlah olehmu di dalam mendorong air ilal ghulsamati, sampai ke ujung tenggorokan. Illa antakuna shaiman, kecuali engkau itu orang yang berpuasa, fatarfuku, maka berkumurlah dengan lemah lembut. Kalau kita dalam keadaan kagak puasa, dalam berkumur-kumur itu harus maksimal. Jadi benar-benar kita cuci itu dalam mulut menggunakan air, bahkan sampai ghulsamah. Ghulsamah itu ra'sul hulqum, ujung tenggorokan sini sampai jakun. Begitu tuh kalau kagak puasa, ya, dianjurkan seperti itu. Baligh tuh maksimalkan sampai benar-benar bersih, mau yang di depan, di tengah maupun yang di ujung tenggorokan. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa nggak semestinya sampai seperti itu, takut ada yang ketelan, masuk 3 keluar 2 lagi. Ya, dia lagi puasa, nanti sambilan dah, masih begitu aja. Ente minum di dapur juga orang kagak ngelihat, umpama. Nah, jadi kalau dalam berpuasa itu dengan lemah lembut. Kalau dalam keadaan tidak berpuasa sampai maksimal gitu kumur-kumurnya. Waqul, dan bacalah doa di dalam kumur-kumur nih. Doanya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Ya Allah, bantulah aku untuk membaca Al-Quran kitabmu. Wa kasrati zikri laka, dan banyak berzikir mengingat engkau. Wa sabbitni bil qawli sabiti, dan tetapkanlah diriku dengan ucapan yang tetap, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jadi ketika berkumur-kumur hadirkan ini doa. Kalau kagak apal Arabnya, ya, terjemahannya ya kita gunakan bahasa kita sehari-hari. Ya Allah, jadikan mulut saya ini mulut yang gampang aja kalau buat ngaji, kira-kira begitu. Asal mau baca Quran nih mulut enak.
Kalau mau zikir di mulut kuat, dalam hati ya, jadikan mulut saya penuh dengan kebaikan, perkataan-perkataan yang bagus di dunia dan juga di akhirat ya, karena memang wudu itu adalah pembersihan, namanya toharoh, pembersihan, mensucikan bagian yang zahir begitupun yang batin. Ketika kita muntahin air dari kumur-kumur, keluar tuh dosa-dosa kita, dosa-dosa dari mulut ya, segala macam dah yang pernah keluar dari ucapan dosa itu keluar semua. Makanya orang yang banyak wudunya banyak juga dikeluarkan dosa-dosanya, karena memang Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Tsumma khudh ghurfatan li anfika, kemudian engkau ambil seciduk air untuk hidungmu. Wastan syak biha salasan, dan engkau masukkan dengan cidukan air itu salasan 3 kali. Wastan sirma fil anfi minar rutubati, dan keluarkanlah dari hidungmu itu minar rutubati, dari kotoran yang basah, itu namanya istinsyak, dan juga istinthar ya, istansyik masukkan, istanthir keluarkan. Ini keduanya disunnahkan. Waqul fil istinsyaqi, maka bacalah doa ketika istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, berilah saya aroma harum surga, wa anta anni radin, sedang engkau ridho terhadapku. Pas masukin air itu begitu doanya, semoga hidung saya dapat mencium aroma surga dalam keadaan engkau ridhoi. Wa qul fil istinsari, dan bacalah doa ketika istinsar. Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'iddar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung terhadapmu dari aroma-aroma neraka dan buruknya tempat tinggal, buruknya negeri baik dunia maupun akhirat. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika, kemudian ambillah olehmu seciduk air untuk wajahmu. Faghsil biha min mubtada'i tasdihil jabhati, lalu basuhlah olehmu dengan seciduk air itu min mubtada'i tasdihil jabhati, dimulai dari permulaan bidang datar jidat, jabhah itu kening, ila muntaha ma yaqbalu minadz-dzaqni fitul, sampai ujung wajah yang berhadapan minadz-dzaqni, dari dagu, fituli panjangnya. Jadi wajah tuh panjangnya mulai dari bidang datar jidat atau permulaan tumbuhnya rambut sampai dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, dan dari telinga sampai telinga yang satu fil ardi, pada lebarnya. Nah, itu yang disebut dengan ukuran wajah. Jadi ghuslul wajhi, membasuh wajah harus sesuai ukurannya. Ya, umpama kalau kita mau wudu, lihat nih, ini namanya panjang wajah, mulai dari tumbuhnya rambut. Bagaimana kalau orang botak? Kira-kira aja dah. Normalnya orang tuh rambut tumbuh pada bagian yang mana? Sini. Ini panjang nih, tulan, mulai dari sini sampai sini. Lalu lebarnya dari telinga ke telinga. Itu ukuran wajah. Namun prakteknya dilebihkan. Kalau kita pas-pasan, takut ada yang kagak kena basuhan. Naikin dikit biar rambutnya kena. Di bawahnya turunin. Kalau otomatis ini kena juga. Kalau kita perasaan bener sampai sini, takut ada yang keliwat, setitik aja yang basuh. Jadi persoalan, nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Begitupun lebarnya, memang ukurannya dari kuping ke kuping, tapi dimundurin dikit segini sehingga yakin apabila yang di sini terbasuh, otomatis depannya kena juga. Nah, maka semua isi dari panjang dan lebar tersebut harus terbasuh dengan air. Ya jidat, ya pipi, ya dagu, ya hidung, yang zahir. Nih lipetan-lipetan mata nih,
yang di sebelah kanannya, yang di sebelah kirinya, itu harus kena semuanya. Ya, begitupun di bawah bibir, di atas bibir, hidung yang terjangkau oleh kita jangan sampai dimasukin, itu nggak diwajibkan karena batin yang zohirnya. Maka semuanya harus terbasuh dengan air pada basuhan yang pertama, bukan pada basuhan yang kedua atau ketiga, karena basuhan yang kedua atau ketiga itu sunnah. Orang mau lakukan nggak lakukan sah-sah aja, itu sunnah. Maka jangan sampai ketika membasuh wajah disisain buat yang kedua. Paham disisain? Nah, ini yang pertama kanan dulu dah. Nggak begitu cara wudhu. Orang mau dikompres di setengah-setengah, nggak bisa. Karena yang kedua dan ketiga sunnah. Umpama orang ngerjain yang kedua dan ketiga boleh-boleh aja, masih disisain yang kedua. Yang kedua itu udah sunnah, kudu kelar pada basuhan yang pertama. Paham gara-gara. Jadi ketika basuhan pertama pastikan nggak ada setitik jarum pun dari anggota wajah ini yang keliwat dengan basuhan air. Begitu. Makanya pelan-pelan, harus teliti, harus detail. Ini urusan sah kagak sahnya karena rukun. Kalau kumur-kumur sih kita nggak umpama nggak lakuin, nggak ada masalah. Meskipun dianjurkan untuk dilakukan, dapat sunnahnya. Tapi pada bagian-bagian yang rukun ada perhatian lebih. Ya, maka diantara syarat sahnya wudu al-ilmu bil fardiyah, mengetahui mana yang fardunya, mana yang sunnahnya. Kalau yang fardu sehingga lebih ditekankan dan diperhatikan. Wa ausilil ma'a ila maudhi'i tahdhifi, dan sampaikanlah olehmu akan air itu pada pembuangan rambut. Wa huwa, yang dimaksud dengan maudhi'ut tahdhif, ma ya'tadun nisa'u tanhiyata sya'ri anhu, sesuatu yang orang perempuan biasa menghilangkan rambut darinya. Wahwa, dan tempatnya itu ada ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin, di antara atas pucuk telinga sampai sudut jabin, yaitu kening. Ya, di bagian samping sini nih. Nah, maka bagian sini nih harus kena air juga. Ini namanya maudhi'ut tahdhif. Nah, dihitung dari bagian keningnya. Ini masih urusan kening, meskipun ya, di luar dari area wajah cuman dikenakan basuhan air. Itu yang dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang nantinya enggak akan sah kalau kagak dilakuin, maka hal itu harus dilakukan juga. Ani, yang aku maksud ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi, sesuatu yang bertempat minhu ay minal wajhi, dari wajah, fi jabhatil wajhi, pada kening bagian wajah, itu samping di atas kuping. Wa ausilil ma'a ila manabiti syu'uril arba'ati, dan sampaikanlah olehmu, maksudnya basuhlah air sampai ke tempat-tempat tumbuhnya rambut yang 4. Yang pertama al-hajibain, yaitu sepasang alis. Ya, alis nih kita pastikan semuanya basah terbasuh air. Wasyaribain, dan kumis. Ya, kenapa disebut isim tasniyah? Maksudnya yang kanan sama yang kiri begitu. Bukan orang kumisnya dua di sini harus satu. Ya, ini ada yang kanan yang kiri, makanya disebut syaribain. Wal ahdab, bulu mata. Bulu mata tuh bawah alis nih. Ya, kena juga. Wal izrain, dan 2 cambang. Cambang kanan, cambang kiri. Orang yang berewokan ya harus benar-benar dipastikan terbasuh air cambangnya, karena cambang adanya di area wajah dia. Dalamnya kudu kena tuh, ya, kudu dibasuh dengan air. Wahuma, dan yang dimaksud dengan aizarain ma yuwazil udhunaini mim mubtada'il lihyati, sesuatu yang berdekatan, tempat yang berdekatan dengan 2 telinga, min mubtada'il lihyati, dari dasar jenggot, yaitu yang di samping telinga. Wa yajibu isalul ma'i ila manabiti sya'ri minal lihyatil khafifati dunal kathifati, dan wajib membasuh dengan air sampai ke tempat-tempat tumbuhnya rambut, tumbuhnya bulu, minal lihyati, daripada jenggot, al-khafifati, yang tipis. Kalau jenggotnya tipis, dalamnya kudu kena. Dunal kasifati, tidak wajib pada jenggot yang lebat, cuman disunnahkan untuk takhlil namanya, diselai-selai begini kalau yang lebat. Karena kalau yang lebat wajibnya pada zohirnya yang lebat, man kalau tipis harus kena.
sebab dalamnya ini dagu masih area wajah. Kalau yang kasifah yaitu lihyah kasifah yang lebat disunnahkan untuk diselai-selai sehingga bagian luar kena, bagian dalamnya kena. Wa qul inda ghuslil wajhi, dan bacalah doa ini tatkala engkau membasuh wajah. Jadi dalam membasuh wajah banyak nih yang kita lakuin nih. Pertama, pastikan semua area kena air, sambil niat. Kalau mau ikutin ini sambil baca doa, bisa gitu kira-kira tuh. Jadi semuanya itu kita lakuin nih. Kalau dilakuin semua bisa 15 menit wudunya nih. Nah, mulai dari siwakan sampai nanti kaki. Wah, udah bener banget ya. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu hari di mana putih wajah-wajah para walimu, nanti hari kiamat. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapan yang engkau berikan hari di mana gelap wajah-wajah a'daika, musuh-musuhmu. Panjangan nih, kita juga harus niat bagaimana nih, hadirkan aja maknanya. Ya Allah, biar putih dan wajah, kira-kira begitu, udah segitu cukup dah. Biar berkah dan muka, biar terang dalam hati. Sambil kita nawaitu umpama fardhul wudu atau nawaitul wudu li rafil hadas, ya, hadirkan aja maknanya, mana secara umum. Allah, ini muka biar terang, biar bercahaya, ya, di mana hari nanti orang-orang mulia pada bercahaya begitu. Ya. Kalau buat terang wajah sih jangan sampai nunggu di akhirat. Orang sering wudu waktu di dunia aja kelihatan. Kan sering kita lihat nih muka-muka yang gak pernah wudu nih, emang kelihatan asarnya begitu, kelihatan. Jadi jangan sampai nunggu di akhirat. Orang-orang soleh mukanya tenang, ya. Dia kagak ngomong aja dilihatnya enak-enak bener. Ya, foto-foto ulama-ulama, para wali-wali enak dilihat ya. Emang orang rajin ibadah, wudu mulu. Asarnya itu di dunia aja udah nampak. Cuman kalau yang tidak begitu, ya enak melihat ya, artinya empat nih kagak mukanya nggak ada wudunya, sebab nggak ada asarnya. Nah, itu apalagi nanti di akhirat berlomba-lomba untuk menampakkan amal-amalnya. Ada yang sholawat mempunyai sinar khos, nurun khos. Nanti dari zikir nurun khos, cahaya yang khusus. Ada dari sedekah nurun khos. Bayang itu. Kalau orang yang amalnya banyak, di zikir, di kang sholawat, kang sedekah, tukang tajdidul wudu, penuntut ilmu, wah, biar kata kayak kita modelnya begini kecil, udah kelihatan aja itu terang bener mana itu. Oh, ternyata jamaah sih ini, sebab diamal ya, diantaranya dengan cahaya wudu tersebut. Wala tatruk takhlilal lihyatil kasifati, janganlah engkau tinggalkan menyela-nyelai lihyah al kasifati, yaitu jenggot yang tebal. Artinya tadi itu enggak wajib memang untuk sampai pada bagian dalam, cuman disunnahkan agar diselai-selai dari bawah. Tsumma ghsil yadakal yumna tsummal yusra, kemudian rukun selanjutnya basuhlah olehmu tanganmu yang kanan kemudian yang kiri, ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikutmu, ila ansofil adudaini, sampai pertengahan dua lengan atas. Ya, memang wajibnya sampai sikut, cuman lebihin sehingga sampai kepada lengan. Fa innal hilyata fil jannati, sesungguhnya perhiasan di dalam surga, tablughu mawadhi'al wudu'i, sampai ke tempat-tempat basuhan wudu. Jadi kalau kita membasuh wudunya iman sampai sini, perhiasannya cuma sampai sini. Perhiasannya bagaimana? Anda juga belum melihat. Sebab nanti di surga mala ayunun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya, sesuatunya belum pernah kita tahu di dunia. Makanya deskripsi surga di Quran itu jangan kita bayangin kayak di sini, tajri min tahtihal anhar, ini di puncak kali ya pila bawahnya, bukan begitu. Surga beda, puncak lagi yang ya, deskripsinya seperti itu, cuman nanti kejadiannya kita nggak tahu bagaimana itu tajri min tahtihal anhar, surga di bawahnya sungai-sungai.
Kan kalau bayangin kita, mana lagi kalau yang di atasnya rumah, bawahnya sungai di mana? Masa iya di sini? Kalau di sini bukan sungai, kali iya. Ya, sungai-sungai yang bersih, ya, tempat-tempat yang dataran tinggi, ya, itu nggak bisa kita tahu, karena memang belum pernah dilihat, didengar, dan dirasakan oleh manusia manapun. Begitupun ini nanti perhiasan-perhiasan sampai ke tempat-tempat basuhan wudhu. Jadi kalau kita panjangin sampai sini, itu perhiasan sampai sini. Perhiasannya bagaimana tuh, gelang apa-apa ya? Kita belum tahu, mudah-mudahan kita ntar ngerasain di surga semuanya. Tapi sampai sejauh mana kita basuh, sampai situ perhiasannya. Kita basuh wajah sampai sini dilebihin, nanti perhiasannya sampai sini juga, apa berupa cahaya, apa berupa apa. Pastinya adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul 'inda ghuslil yumna, dan bacalah ketika membasuh tanganmu yang kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku catatan-catatanku di tangan kananku, dan hisablah aku dengan penghisaban yang mudah. Wa 'inda ghusli shimali, dan ketika membasuh tangan kiri engkau baca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan engkau berikan catatanku di tangan kiri atau dari belakang punggungku. Itu ada tandanya tuh. Makanya ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada golongan kanan, golongan kiri. Kalau golongan kanan diberikan catatan amal di tangan kanan, itu udah tanda dah tuh, tanda ahli surga. Mulai dari situ aja orang udah ketahuan. Ada orang walayazubillah dikasih catatannya liwat tangan kirinya, bahkan bukan tangan kiri, dari belakang punggungnya, tanda dah tuh, ya, tanda walayazubillah minal ashqiya, dari orang-orang, dia dari orang-orang yang celaka. Ya, makanya ketika membasuh tangan, hadirkan makna ini, ya, mudah-mudahan di tangan dipakai sampai akhirat buat megang catatan amal baik kita. Ketika membasuh tangan kiri, berlindung kepada Allah, jangan sampai nih tangan yang megang catatan amal. Nah, itu hadirkan maknanya secara umum. Tsumma staw'ib ra'saka bil mashi, kemudian ratakanlah kepalamu bil mashi, dengan mengusap. Ini sunnah. Isti'ab itu meratakan kepala, tapi rukunnya adalah sebagian kepala. Jadi di kita di madhab Syafi'i yang rukun adalah ba'dur ra'si, sebagian kepala, cukup depannya aja kita usap udah sah. Tapi di mazhab lain, yaitu mazhab Imam Maliki, harus diratain semuanya. Makanya orang-orang Maliki asal wudu lepek palanya. Emang di dia itu harus lepek, harus basah. Kalau di kita sebagian enggak sah tuh di dia. Ya, Anda pernah diomelin sama orang Afrika. Ya, dulu di asrama kita mati lampu. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa turun. Kan kalau yang namanya udah turun keluar kamar, campur dah tuh negara mana aja. Ada yang dari Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, ada yang dari Afrika, ada yang dari Senegal, ada yang Nigeria, ada yang dari Niger. Tuh negara beda tuh. Nigeria sama Niger beda tuh. Ada yang dari Sahil Aj, ada yang dari Pantai Gading. Nah, kita wudhu kan ngantri nih, ya, di keran taman, karena di atas itu kamarnya pada mati, kamar mandinya. Kita wudhu giliran ana. Ketika membasuh atau mengusap sebagian kepala, ditegur sama yang ngantri di belakang. Ternyata orang Afrika, ini wudhu model apaan begini, mencolek-colek doang palanya, kata dia. Nah, akhirnya kita jelasin, ya di mazhab saya cukup sah itu mashu ba'dir ra'si, sebagian aja. Oh begitu, iya. Menurut dia tuh orang sampai ke dia semuanya kali, harus palanya semua. Emang di mazhab dia kudu begitu. Makanya nanti kalau orang umroh takut batal, ada yang namanya talfik. Ya, di antaranya harus mengusap semua kepala. Ya, nanti di bab haji dah tuh. Emang di mazhab dia harus lepek semuanya. Ya, kita bilangin, oh begitu, iya. Ikhtilaful a'immah rahmah. Berbedanya pendapat para ulama membawa rahmah. Memang kalau dia nggak sah mencolek-colek doang. Nah, maka di kitab ini khurujan minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu disunnahkan. Sehingga memang bagusnya kita ratain semuanya. Ya, umpama memang lagi pengen diratain, silahkan aja, dapat tuh sunnahnya.
Tapi kalau kita ingin membatasi pada rukun, cukup pada bagian-bagian tertentu saja sehingga sudah sah wudu kita. Bi antaballa yadaika, dengan engkau membasahi kedua tanganmu, wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadaikal yumna wal yusra, dan engkau tempelkan, engkau rapatkan ujung jarimu al-yumna yang kanan, wal yusra dan yang kiri, wa tadha'ahuma, dan engkau letakkan kedua tanganmu itu ala muqaddamatir ra'si, ke atas bagian depan kepalamu, wa tumirrahuma ilal qafa, dan engkau jalankan kedua tanganmu itu sampai kepala bagian belakang, summa taruddahuma ilal muqaddamati, kemudian engkau kembalikan lagi kedua tanganmu itu sampai bagian kepala. Fahadhihi marrotan, maka ini terhitung satu kali. Taf'alu dzalika salasa marrot, engkau lakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Bayang gitu caranya ya, pame. Jadi kita tempelin dulu, basahin, tempelin begini, taruh, ini namanya muqaddamatur ra's. Mulai dari sini, ini namanya kofa nih. Kofa tuh belakang pala. Usap begini, balik lagi, tuh hitung 1 tuh. Jadi kalau mau 3 begitu lagi, 2 baru 3. Tuh basah semuanya tuh, sehingga kepalanya semuanya basah. Kalau mau melakukan begitu, paling bagusnya. Jadi bukannya pale kita guyurin di kolam begini-begini kayak bocah mandi hujan, bukan. Ya, basah sih basah, man basahnya doang, caranya kagak ngerti. Caranya begitu. Jadi dua-duanya ditempelin nih, ini namanya asabiul yad, antara ujung jari dengan ujung jari yang kiri ditempelin. Ini udah basah nih, udah kena air. Nah, kita puterin ke belakang, ke depan sekali, 2 ya, jadi berhentinya di depan. Yang ketiga, caranya begitu ya. Jadi bukan lepekinnya dikucurin ke keran atau rambut kita diopiok pakai gayung apa segala macam. Ya basah sih basah, man basah doang. Caranya juga harus benar. Nah, itu bagusnya sehingga rata basah semua kepalanya. Kalau mau ngambil sunnahnya yang bagus seperti itu. Wa kadzalika fi sairil a'dha'i, begitu juga di semua bagian-bagian wudu. Kamu lakukan 3 kali. Waqul, dan bacalah ketika kita mengusap kepala, Allahumma ghashshini bi rahmatika, ya Allah tutuplah diriku dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah atasku dari keberkahanmu, wa azillani, dan naungilah aku tahta zilli arsyika, di bawah naungan arsymu, yauma la zilla illa zilluk, hari di mana tidak ada naungan selain naunganmu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar, ya Allah haramkanlah atas rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Doa saat mengusap kepala. Tsumamsah udzunaika, kemudian usaplah olehmu kedua telingamu. Nih, kembali lagi yang sunnah. Jadi dalam kitab ini dicampur mana yang rukun mana yang sunnah, karena memang bukan kitab fikih secara khusus ya. Kalau kita baca Fathul Qorib umpama atau yang lainnya kitab khusus fikih dibedain tuh. Nanti ada yang namanya furudul wudu atau arkanul wudu, ada yang namanya sunanul wudu. Subnya beda. Kalau di sini bukan khusus, artinya campuran dari beberapa ilmu, maka dijadiin satu. Pentingnya kita tahu nih mana yang tadi fardu, sekarang mana yang sunnah. Tsumamsah udzunaika zahirahuma wa batinahuma, kemudian usaplah olehmu kedua telingamu bagian luar dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa adkhil musabbihataika fi simakhi udzunaika, dan masukkanlah 2 jari telunjukmu ke 2 lubang telingamu. Jadi telunjuk kita ini masuk nih. Wamsah zahira udzunaika, lalu usaplah bagian luar 2 telingamu, bibatini ibhamaika, dengan bagian dalam jempolmu. Ini semuanya ini namanya zahirul udzunain. Zahir itu yang nampak, bagian luar. Usapnya dengan batinul ibham, bagian dalam daripada jempol.
Jadi yang telunjuk masuk, yang jempol nih ngeratein gitu, ngeratein bagian luar telinga, mau yang depan mau yang belakang itu diratein dengan bagian dalam atau batin jempol kita. Wakul, dan bacalah doa ketika kita mengusap kedua telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang memperhatikan perkataan baik dan mengikuti kebaikannya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, perdengarkanlah aku seruan surga. Fil jannati, tatkala di dalam surga, ma'al abror, bersama orang-orang yang beruntung. Thummamsah raqabatak, kemudian usaplah lehermu. Waqul, dan bacalah Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari sentuhan neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung kepadamu dari ikatan rantai dan belenggu-belenggu. Ini di dalam kitab fikih, diantaranya Fathul Mu'in, mengatakan tidak ada kesunahan mengusap leher. Ya, diantaranya juga yang mengatakan Syekh Nawawi dalam Marofil Ubudiyah, tatkala mengomentari perkataan imsah raqabatak, ya, fahadhihi bid'atun la yusan. Ini merupakan satu hal yang tidak disunnahkan. Jadi nggak usah diamalkan. Tapi kalau kita pengen mengamalkan ini dalam mengikuti pendapat Imam Ghazali, ya, silahkan aja. Namun para ulama mutaakhirin, diantaranya pengarang Fathul Mu'in, mengatakan ya, dalam mengusap kedua atau mengusap lehermu itu tidak ada kesunahan. Ya, pokoknya apapun yang kita lakukan intinya ada sandarannya. Kalau kita mengusap berarti ada sandarannya dari Imam Ghazali. Karena ini Imam Ghazali juga ulama juga, bukan orang sembarangan ketika mengambil satu pendapat. Namun dikomentari oleh ulama-ulama setelahnya, diantaranya Shahib Fathul Mu'in dan Syekh Nawawi, fahadhihi bid'atun la yusan. Ya, silahkan. Ya, tapi yang rojih, yang mengatakan ini tidak disunnahkan. Sudah. Tsumma ghusl rijlakal yumna.